Selamat bertemu kembali dalam channel YouTube PT Dimarjaya Indonesia. Ini sekarang adalah episode keempat, kita membahas dash dan triple dash. Kalau di episode-episode sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana mengenerate sebuah key, kemudian bagaimana kita mengencrypt dan mendecrypt suatu data, kemudian bagaimana kita melakukan padding terhadap suatu data, atau bagaimana kita bisa mengetahui bahwa key ini cukup aman atau key ini sudah menjadi algoritma dash, padahal sebetulnya kita pengennya algoritma triple dash. Dan kita pada kesempatan kali ini akan membahas lebih mendalam mengenai mode encryption. Jadi selama ini dalam 3 episode yang sebelumnya, kita sama-sama memakai mode encryption ECB. Jadi kita selalu memakai ECB, yaitu Electronic Code Book. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas beberapa mode encryption yang lain, dan kita melihat apa perbedaannya. Selamat mengikuti. Oke ya, sekarang kita masuk ke mode ECB. Kalau kita lihat contoh script seperti ini. Jadi biasanya kan kita melakukan encryption seperti ini ya, misalnya triple dash. Kita mempunyai plain text rahasia spasi, ini 8 byte. Kemudian saya memakai triple dash dual key length, jadi panjang key-nya adalah 16 byte. Secret 1 dash secret 2 dash. Kemudian kita melakukan encryption dengan key dari secret 1 secret 2. Dan encryption mode-nya ini di sini mode ECB. Kita melakukan encryption terhadap plain text-nya, hasilnya seperti ini. Hexa B5, apostrophe, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau kita mempunyai datanya ini lebih panjang? Jadi plain text-nya bukan cuma rahasia spasi, tapi plain text-nya seperti ini. Ya. Rahasia, 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 rahasia. Jadi per blok datanya adalah sama. Blok yang pertama dari R sampai spasi, blok kedua dari R sampai spasi, seterusnya ini ada 4 blok, semuanya sama. Nah, kalau kita melakukan enkripsi ECB, maka hasil encrypted-nya per bloknya juga sama. Kita lihat nih, B5, ini kan B5 sampai belakangnya D7 bintang tanda kutip. Ya, ini B5 sampai, oh maaf, tanda kutipnya ini adalah bagian dari byte ya, jadi sampai hexa D7, kemudian bintang. Ini di sini sampai di sini. Jadi blok pertama B5 sampai D7 bintang. Ini blok pertama. Blok keduanya sama lagi B5 sampai D7 bintang. B5 sampai D7 bintang. B5 sampai D7 bintang. Nah, karena bloknya sama, maka hasil encryption dari mode ECB sama. Nah, ini merupakan salah satu kelemahan mode encryption ECB, yaitu kalau kita mempunyai blok yang isi data plain text-nya sama, maka hasil encrypted-nya juga sama. Jadi, kalau saya sudah menebak satu dan itu benar, maka blok lain yang encrypted-nya sama, pasti nilainya clear juga sama. Nah, oleh para ahli kriptografi ini dianggap kurang secure. Makanya mereka mulai menciptakan algoritma atau blok mode kriptografi yang lain. Salah satunya yaitu CBC, ya, Cipher Block Chaining (CBC). Ini kita lihat contohnya encryption mode-nya CBC. Jadi saya mengencrypt tetap sama plain text rahasia 4 kali, 4 blok. Hasilnya akan berbeda. Bahkan di blok pertama pun sudah berbeda, bukan B5, tapi sudah AF.
Kalau kita telusuri sampai ke belakang, bloknya AF ini tidak akan berulang. Jadi dalam blok pertama akan berbeda dengan blok kedua, akan beda dengan blok ketiga, dan akan beda dengan blok keempat. Meskipun meskipun plain text-nya ini sama. Ya, ini mode ECB. Nah, di mode ECB ini ada satu parameter yang penting, yaitu IV, initial vector. Kalau kita lihat nilai IV-nya seperti ini. Nah, IV ini kita bisa generate random, bisa juga kita tetapkan. Kalau kita generate random, pada saat mendecrypt, kita harus memakai IV yang sama. Kalau enggak, hasilnya ya tidak akan terdecrypt mendapatkan plain text-nya. Jadi kalau random kita harus memastikan IV-nya ini dikirim ke bagian yang akan mendecrypt. Ya, ini sebagai contoh misalnya saya akan mendecrypt sekarang dengan mode ECB. Sekarang kita lihat ini script-nya. Ini adalah decrypt dengan mode ECB. Jadi kita mendecrypt message yang merupakan encryption dari plain text dengan mode CBC. Sekarang kita decrypt dengan ECB. Hasilnya apa? Hasilnya ya kita tidak akan mendapatkan plain text-nya. Rahasia-rahasianya kita nggak ketemu di sini karena beda mode. Jadi kalau kita mengencrypt dengan CBC, kita tidak boleh mendecrypt dengan ECB. Harus dengan CBC juga. Oke. Sekarang ini contoh script kalau kita mendecrypt dengan CBC. Kita tetapkan dulu IV-nya sama dengan IV dari yang tadi, cipher di atas. Kemudian kita decipher, kita decrypt dengan key yang sama, mode-nya CBC. Kalau tadi waktu mengencrypt, saya tidak kasih koma IV, karena saya mau membuat IV-nya ini random. Kalau waktu mendecrypt tidak boleh random. Kalau random juga hasilnya berbeda, randomnya, maka hasil decrypt-nya akan salah. Nah, untuk bisa benar, nah IV-nya harus kita tetapkan. Jadi IV kita tetapkan sama dengan cipher.iv dari proses sebelumnya. Kita masukkan sebagai input di triple dash algoritmanya. Kita decrypt, kita mendapatkan lagi rahasia. Ya, ini salah satu contoh dari mode encryption selain ECB, yaitu CBC. Oke, sekarang kita masuk ke teori dari apa beda masing-masing mode dari ECB maupun CBC. Jadi yang pertama kita bahas mode ECB, Electronic Codebook. Jadi di Electronic Codebook, misalnya kita punya data plain text, kemudian kita punya block cipher, dan kita punya key. Nah, dalam mode ini, kalau kita akan melakukan encryption, kita langsung saja encrypt plain text-nya dengan key akan menghasilkan ciphertext. Ini untuk blok pertama. Blok kedua, sama juga. Saya punya plain text blok kedua, punya encryption cipher-nya, punya key, saya melakukan encryption dengan key, hasilnya ciphertext. Ini terus berulang sampai blok terakhir. Nah, bagaimana dengan CBC, ya, cipher block chaining? Ini agak sedikit unik, sedikit berbeda. Jadi saya punya plain text, saya punya proses encryption-nya, saya punya key, dan saya punya initial vector. Yang tadi di ECB tidak ada initial vector. Jadi sebelum plain text ini di-encrypt, ini di XOR dulu, jadi plain text-nya di XOR dulu dengan initial vector, baru di-encrypt. Kemudian hasilnya adalah ciphertext. Nah, di blok kedua, saya punya plain text blok kedua, saya mau encrypt, dan saya punya key yang sama. Hasil ciphertext yang blok sebelumnya ini dipakai untuk XOR dengan plain text yang blok terkait.
Jadi misalnya ini blok ke N, maka blok ke N plain text-nya ini akan di-XOR dengan ciphertext blok ke N-1. Di-XOR dahulu, di-encrypt dengan key tertentu, hasilnya ciphertext. Demikian seterusnya, di blok ketiga, hasil ciphertext dari blok kedua di-XOR dulu dengan plain text blok ketiga, dan seterusnya. Inilah cara kerja dari mode encryption CBC. Oke, sekarang kita masuk ke CFB, Cipher Feedback. Jadi kalau misalnya saya punya inisial vektor, saya punya blok cipher, saya punya plain text dan key, ini yang kita encrypt bukan plain text-nya, tapi inisial vektornya. Inisial vektornya saya encrypt dengan key tertentu, hasilnya saya XOR dengan plain text, hasilnya adalah ciphertext. Kalau tadi CBC, XOR-nya di atas. Dan yang di-encrypt adalah plain text di XOR dulu dengan inisial vektor. Kalau ini inisial vektor yang di-encrypt dahulu, baru di XOR dengan plain text. Menghasilkan ciphertext. Blok keduanya bagaimana? Saya punya plain text, saya punya proses encryption, saya punya key. Nah, ciphertext-nya ini hasil dari blok sebelumnya di-encrypt dengan cipher proses. Hasilnya di XOR dengan plain text dapat ciphertext blok tersebut, blok kedua dalam hal ini. Nanti blok ketiga sama juga, hasil dari ciphertext blok kedua dikirim ke proses encryption blok ketiga dengan key tertentu, hasilnya di XOR lagi dengan plain text dari blok ketiga mendapatkan ciphertext blok ketiga dan seterusnya. Jadi ini cukup unik, yang di-encrypt bukan plain text-nya, tapi inisial vektor, dan di blok berikutnya hasil ciphertext dari blok sebelumnya. Dan mode encryption terakhir yang akan kita bahas di sini adalah output feedback, OFB. Jadi saya punya inisial vektor sama, punya blok cipher, punya key dan plain text. Inisial vektor di-encrypt dengan blok encryption, memakai key tertentu, hasilnya di XOR dengan plain text, seperti yang tadi sebelumnya, mendapatkan ciphertext, tapi pada saat di blok kedua, yang dipakai bukan hasil ciphertext, tapi hasil dari encryption inisial vektornya, di-encrypt dengan blok berikutnya, dengan key tertentu, menghasilkan encryption data di XOR dengan plain text. Itu menjadi ciphertext blok kedua. Blok ketiga bagaimana? Hasil keluaran dari encryption dimasukkan ke blok ketiga, di-encrypt lagi. Demikian seterusnya. Jadi pada kesempatan ini kita sama-sama sudah belajar 4 mode encryption, yaitu ECB, CBC, CFB, dan OFB. Electronic Codebook, Cipher Block Chaining, Cipher Feedback, dan Output Feedback. Ini dalam PyCryptoDOM disebut mode encryption yang tradisional atau yang simple atau yang kuno lah. Nanti waktu kita membahas AES, kita akan membahas juga mode encryption yang lebih modern. Yang ini yang disebut oleh PyCryptoDOM sebagai yang simple, yang tradisional, yang lama, yang klasik. Sekarang kita lihat bagaimana pengaplikasiannya di Python, PyCryptoDOM. Oke, sebelum kita lanjut kita mencoba keempat mode tadi, bedanya seperti apa dalam penerapannya, ada satu script yang saya lupa, yaitu kalau kita memakai IV saat mendecryptnya dengan cara clear. Ini sekarang saya punya scriptnya. Jadi kalau saya memakai ini generate random bytes, ada 8 bytes sebagai IV-nya, saya masukkan ke CBC
dengan IV yang random, bukan IV yang sama seperti saat mengencrypt. Nah, kalau kita lihat hasilnya, message-nya sebagian ada yang tidak ter-decrypt dengan benar. Ya, tapi ada bagian blok lain yang bisa ter-decrypt dengan benar. Tapi secara keseluruhan kita tidak bisa mendecrypt message dari encryption CBC kalau kita memakai IV yang salah atau IV yang berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke melihat perbedaan pengaplikasian di PyCryptodome dari mode ECB, CBC, CFB, dan OFB. Ini saya punya skripnya seperti ini. Jadi misalnya yang pertama ya, kita punya data plaintext rahasia, spasi rahasia 3 kali. Kemudian key-nya saya random bytes, 24 bytes. Kemudian IV-nya saya generate random, IV 8 bytes. Ya. IV ini sama seperti panjang blok encryption-nya. Kalau saya pakai ECB, mode-nya ECB, saya mengencrypt plain text-nya, maka hasilnya seperti ini. Hexa C0 sampai A4, C0 sampai A4, C0 sampai A4. Ya. Ini sama per bloknya. Ini ECB. Kalau CBC bagaimana? Ini hexa CA, kita cari tidak berulang. Jadi tidak ada blok yang berulang. CFB bagaimana? Server feedback. Ini saya pakai server feedback, ada IV-nya juga. Jadi hexa 85. Kita lihat hexa 85 tidak berulang dan tidak ada blok yang berulang. Demikian juga dengan OFB, output feedback. Saya pakai OFB, ada IV-nya, blok pertamanya ada ASCII R, tidak ada yang berulang. Ya, jadi kecuali ECB, ketiga mode encryption, baik itu CBC, CFB maupun OFB, data per bloknya akan berbeda meskipun plain text bloknya sama. Ya. Jadi kita bisa memahami mana yang lebih kita anggap aman, tentu saja yang ketiga blok ini dibanding dengan ECB. Sekarang kita masuk ke bagaimana kita mendecrypt datanya tadi. Cukup simple saja. Oke. Kita mendecrypt, kita decipher, pakai kalau ECB biasa tanpa IV ya. Langsung aja di decrypt akan menghasilkan rahasia. Kalau CBC kita harus tentukan IV dan IV-nya sama seperti waktu kita generate random. Ya, hasilnya rahasia. Demikian juga CFB pakai IV juga yang sama, hasilnya kita bisa mendecrypt rahasia 3 kali, OFB juga sama, kita bisa mendecrypt dapat rahasia 3 kali. Oke, sekarang kita sudah sampai di bagian penghujung episode 4. Jadi selama episode 4 ini membahas soal dash triple dash, kita membahas mode encryption. Kali ini yang kita bahas ada 4, yaitu ECB, CBC, CFB, dan OFB. Pada episode mendatang kita akan menemukan atau kita akan belajar bagaimana mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari dalam 4 episode ini ke sesuatu yang lebih praktis. Ya, jadi di episode ke-5 kita akan belajar lebih praktis menggabungkan apa yang sudah kita pelajari. Nantikan episode ke-5 dari pembahasan algoritma dash dan triple dash dari channel YouTube PT Dimarjaya Indonesia. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih dan salam.